Halo pemirsa, kembali lagi dalam program Ngobrol Bareng. Di sini VJ masih ngobrol sama Super Ki. Seorang anak muda, ini usianya 21 tahun, bener ya Mas Faki ya? Betul Kak. Oke, ini terkenal di berbagai artikel nasional gitu ya, seorang remaja masjid termuda, remaja masjid yang menjadi race director termuda. Oh, ini keren banget nih ya. Mas Faki, boleh diceritain dong, itu tadi mungkin sempat disinggung sedikit ya di segmen awal, tapi mungkin bisa diceritain lagi nih, ini gimana awal mulanya sampai pada akhirnya dijuluki menjadi race director termuda? Saya mendapat tawaran Kak dari teman saya di Bigo Kreatif, gimana siap untuk membuat sebuah event lari diadakan di RS Persahabatan. Saya mikir-mikir dulu Kak. Setelah berpikir-pikir sebenarnya cukup menarik karena lari juga ini yang lagi saya benar-benar tekunin. Saya bilang saya siap, insya Allah saya jawab, dan alhamdulillah sampai saat ini ya lari ya menjadi benar-benar hal yang saya hidupkan gitu. Dan terima kasih juga kepercayaannya terhadap saya. Terima kasih Bigu, dan terima kasih Bang Agilo yang mengasih kepercayaan itu kepada saya. Tapi gimana, ini eventnya berarti udah terselenggara ya? Kapan tuh? Sudah Kak, kemarin 11 November 2023. Wah, gimana? Acaranya sukses kah? Mantap. Sukses dong, alhamdulillah. Diikuti Ada berapa juga di peserta itu? beberapa 500 Kak. Wow, ini eventnya tuh skala nasional berarti ya? Betul, event perdana 500 orang, ya sudah luar biasa lah Kak. 500 orang ikut berapa kilometer tuh? 6 kilometer, startnya dari Rumah Sakit Persahabatan itu di Jakarta Timur Kak, finish di Velodrome Rawamangun. Menjadi race director termuda dengan melit ratusan orang, 500 peserta gitu ya. Mas Faki, apa suka dukanya? Ini berarti first time ya? Maksudnya pertama kali Mas Faki dipercaya, atau memang sebelumnya udah punya pengalaman menjadi race director juga? Oh, sebelumnya sih yang ketua itu Kak, ketua event lari, ketua. Kalau race director, yang ketua Run for Ramadan itu juga, yang di Rizka itu saya menjadi ketua. Nah, kalau kemarin ngurus acara itu, Suka duka mah ada Kak, pasti Kak, setiap sebuah kegiatan lah. iya. Waduh, berarti itu memang acara nasional, skala nasional yang diikuti oleh sekitar 500 peserta ya dari berbagai daerah. Ini berapa Betul. spesifikasi pesertanya tuh, umur berapa, ada nggak? Dari yang 18 Kak sampai 60 tahunan Kak. Mungkin 18 tahun ke atas gitu ya. Betul. Karena juga ada minimal usianya karena untuk keselamatan peserta Kak. Oke, baik. Nah, tadi Mas Faki sempat disinggung di awal ya, kalau misalkan ini lari itu kan tidak hanya sekedar bisa lari juga, tapi harus bisa berbagai kegiatan fisik lainnya ya, seperti angkat beban dan lain sebagainya. Nah, itu treatment, emang Mas Faki berarti dari dulu suka olahraga dari bola berarti ya, dari bola, terus suka lari gitu? Atau seperti Betul, apa? Kak. Semua olahraga suka? Iya. Awalnya sih dari dulu, dari kecil cita-cita jadi pemain bola, sama dulu pembalap F1 Kak, pengen banget. Wah, Jadi pembalap. amin. Next ya. Semakin dewasa berubah Kak, jadi lari lah. Oke, berarti memang suka olahraga gitu, makanya nggak salah disebutnya Super Ki gitu ya. Memang ekspor luar biasa nih di bidang olahraga gitu ya. Oke, ini tapi apa kegiatan, apa sih dari penyelenggaraan kegiatan nasional tersebut, apa yang Mas Faki dapat? Yang pasti pengalaman yang pertama, ketika kita udah punya pengalaman, insya Allah lah jam terbang, orang pasti akan percaya sama kita Kak, pasti akan selalu ngasih kita ruang atau kesempatan untuk memimpin lah sebuahnya acara tersebut lagi. Jadi ketika udah punya track record kan pasti orang akan ngeliat dong, wah ini udah pernah, berarti next bisa dong mimpin lagi, atau mungkin menjadi rekomendasi lah dari orang, oh ternyata ini orang ini pernah dan akan dipakai lagi untuk buat acara yang lain, seperti itu Kak. Punya privilege lah. Bener ya, menjadi privilege seorang race director termuda ini nggak mudah loh, nggak semua orang punya dapat kesempatan itu gitu ya. Semua orang mungkin bisa gitu ya melit menjadi seorang race director, tapi nggak semua orang punya kesempatan itu ya, Mas Waki, luar biasa. Waduh, ini
dari seorang remaja masjid, kemudian akhirnya punya relasi kenalan, akhirnya menjadi seorang race director termuda. Ini merasa gak kayak, wah ini keberkahan dari Allah, ikut kegiatan positif dari masjid, sampai pada akhirnya ternyata hobi-hobi saya disalurkan di sini. Ada gak kepikiran, wah ini berarti berkahnya ini masjid nih gitu? Betul, iya, bagi saya sering merasa ini berkahnya masjid lah. Iya. Berkahnya rumah Allah gitu. Jadi Ya kan makanya, awal semua dari Rizka juga dikenalin. Kalau nggak jadi itu saya nggak terlalu belajar mendalam lah soal lari sehingga orang tahu, wah ini orang paham soal lari jadi ditunjuk jadi ini itu gitu. Nah, ini juga menarik ya kalau misalkan banyak berbagai kegiatan keagamaan itu hanya memfokuskan dirinya untuk kegiatan-kegiatan agama saja. Tetapi ini Rizka juga justru mendorong, mensupport anak-anak muda gitu ya, para anggota-anggotanya untuk juga menyalurkan berbagai hobinya, passionnya dan lain sebagainya gitu ya. Apa sih sebenarnya di Rizka ini diajarkan apa oleh apa ya? Apa guru, ustadz atau ustazahnya? Di Rizka ini disebutnya apa? Oh ya, Ustadz. Tapi kita itu kalau Ustadz itu lebih saat pembelajaran, sisanya kita itu belajar sendiri Kak. Maksudnya lebih ke independen lah. Seperti organisasi-organisasi biasa, sepertinya ada ketua, wakil, badan pengurus harian lah kita yang kalau membuat kegiatan-kegiatan lain itu yang mengurusnya Kak. Jadi kalau Ustadz itu hanya saat di kelas mungkin kita sedikit konsultasi lah sama beberapa senior di Rizka alumni gitu untuk arahan kalau kita kegiatan ini seperti apa, kegiatan itu seperti apa gitu. Oke, jadi kalau untuk kegiatan mengajinya memang ada ustadznya gitu ya. Nah, berarti ini kegiatan-kegiatan ini langsung yang melitnya itu anggota-anggota dari Rizka sendiri gitu ya? Betul Kak, jadi kita emang anak muda sendiri, bukan IO atau apa, tapi kita benar-benar dari anak masjid yang membuat event-event tersendiri Kak. Jadi anak masjid itu nggak kalah saing lah sama IO segala. Wah. Jadi kita bisa bersaing juga. Gak mau kalah ini ya, gak mau kalah bersinar dengan para komunitas lain gitu ya. Ibadahnya jalan, kegiatan-kegiatan sosialnya jalan gitu ya, passionnya juga jalan, luar biasa. Ini wajib dicontoh nih sama teman-teman anak muda yang lain ya. Oke, nah ini ngomongin soal tentang race director sama kegiatan Mas Fakih di teater juga ya. Ini teater apa? Betul Kak. Teater keliling Kak. Aku di teater keliling. Aku di sana megang sponsorship sama media partner Kak. Kadang juga main lah jadi aktornya. Wah, ini teater apa? Maksudnya gimana? Ini dari siapa? Teaternya, penyelenggara apa gitu? Jadi teater keliling kita berdiri sejak 13 Februari 1974. Ternyata kayak saya kaget juga. Teater keliling sama Rizka sama-sama udah 50 tahun ya ternyata. Dua kegiatan yang saya lagi benar-benar tekunin ini. Dua-duanya berusia 50 tahun ternyata. Benar-benar wow lah. Nah, ini berarti kegiatan teater keliling ini kegiatannya gimana tuh? Jadi kita ini setiap tahun selalu menyelenggarakan pementasan Kak. Pementasan utama itu ada di Jakarta setiap bulan Februari. Kenapa bulan Februari? Karena bulan Februari adalah ulang tahun kita Kak. Okay. Jadi selain merayakan ulang tahun. Dan kenapa namanya keliling Kak? Karena kita ini selalu keliling-keliling Kak. Bukan hanya pentas di satu kota atau Jakarta. Kita ini sudah pentas di 12 negara. Yang terakhir kemarin kita Oktober dari Madrid Kak. Dan kita juga ya, berarti memang beneran keliling ya? Betul. Tapi ini tahu dari mana teater keliling ini? Dikenalin siapa? Apa dari Rizka juga atau gimana? Oh, benar. Jadi waktu saya emang dari SMA sudah ikut eskul teater. Saya cari-cari tahu pas 2020 saya nemu namanya teater keliling di IG. Tapi dari 2020 saya pengen masuk. Baru kesampaian 2022 Kak. Perlu perjuangan lah masuknya, namanya sesuatu yang sudah punya nama masuknya pasti susah Kak. Butuh perjuangan. Oh, iya. Nunggu 2 tahun itu masuk. Oh, tapi ada seleksinya juga itu? Iya Kak, ada suatu seleksi lah. Oh, oke, baik. Nah, itu sampai akhirnya sekarang aktif jadi anggotanya? Anggota pengurus Kak, alhamdulillah. Ini di bawah naungan apa sih? Teater keliling, yayasan teater keliling. Kita oke, baik. Ini berarti anggotanya itu teman-teman dari berbagai daerah ya? Betul, campuran Kak. Pendirinya ini
Insinyur Dery sama Eyang Rudolf, terus bersama 6 kawannya Kak itu. Mereka mendirikan teater keliling pertama kali pada tahun 1974. Waduh, ini banyak juga ya kegiatan dari Mas Fakih, remaja masjid, mahasiswa ikut menjadi komunitas teater keliling juga, bahkan sekarang suka itu juga jadi aktor gitu-gitu ya. Berarti bisa acting dong. Biasanya suka dapat aktor bagian apa? Campur-campur sih ya. Dari Yang identiknya peranjangan. gitu, ini Mas Fakih banget nih gitu. Biasanya apa tuh? Ada identitinya nggak tuh? Nah ini rahasia lah. Nonton nanti Kak kalau pemerintah Kak, makanya biar tahu ada. surprise lah. Oke, seru banget ya. Ya. Oke, berarti ini menjadi aktif di remaja masjid gitu ya, menjadi aktor di teater keliling juga dan lain sebagainya. Ini katanya kalau mau nonton ikut pentas seninya, nonton di pentas seninya ya. Ada kapan tuh tayangnya? Kita terdekat, insya Allah kita mau tur Kak. Kita mau ke tour. Kita jadi setiap tahun punya program namanya Indonesia Tour. Minimal 5 kota kita sambangi lah. Waduh. Tahun lalu kita dari Madura, Bandung, Makassar, Toraja, sama satu kota di Jawa Tengah, saya lupa itu. Jadi setiap tahun kita tur ke 5 kota di bulan Agustus Kak. Sekalian perayaan lah ulang tahun negara kita Indonesia. Oke, Jadi keren. kita menyambangi kota-kota. Keren banget, keren Mas Fakih. Ini makin penasaran pastinya dengan cerita-cerita Mas Fakih lainnya gitu ya. Kenapa menjadi sosok seperti ini yang sangat aktif sekali. Tapi kita akan lanjut lagi ngobrol dengan Mas Fakih. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Ngobrol Bareng.